Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberikan kesehatan oleh beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan pembahasan di minggu yang kemarin, masih pada bab yang ketujuh. Kemarin kita sudah membahas tentang zina, macam-macamnya, hukuman bagi orang yang berzina dan dampak yang akan diperoleh bagi pelaku berzina, baik itu di dunia maupun di akhirat. Pada hari ini kita akan mempelajari perilaku yang sesuai dengan Quran surat Al-Isra ayat 32 dan Quran surat An-Nur ayat 2 dan keterkaitan larangan berzina dengan berbagai kekejian. Next. Perilaku yang sesuai dengan Quran surat Al-Isra ayat 32. Yang pertama, yakni menjaga pergaulan yang sehat. Ini, ya. Jadi pergaulan remaja, ya, pada saat ini sudah sedemikian tipis, ya, batas-batasannya. Tidak mudah, ya, untuk membatasi pergaulan tersebut. Ditambah lagi dengan berbagai kemudahan akses, ya, baik itu melalui telepon, SMS, ya, maupun media sosial. Ya. Dengan berbagai sarana itu, ya, pergaulan remaja pada umumnya saat ini menjadi begitu dekat dan mudah. Persoalan yang lebih memprihatinkan, ya, adalah para remaja yang tidak paham dan kadang-kadang itu tidak peduli mana batas-batas yang wajar dan mana batas-batas yang tidak wajar. Ini, ya. Jadi dalam pergaulan, ya, Rasulullah sudah mengajarkan kita agar membatasi diri dalam bergaul, apalagi dengan lawan jenis, ya. Pada hadis beliau yang diriwayatkan oleh An Ibnu Abbas annahu sami'an Nabiy sallallahu alaihi wasallam yahtubu yaqulu la yahluwanna rajulun bi imra'atin illa wa ma'aha du mahramin wa la tusafirul mar'atu illa ma'adi mahram. Yang artinya dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah seorang laki-laki berduaan dengan wanita, ya, yang bukan mahramnya, dan janganlah seorang wanita bepergian kecuali bersama mahramnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Ya. Jadi Rasulullah sudah memberikan batasan. Ya. Jadi jika laki-laki dengan perempuan, ya, yang bukan mahram itu jangan berduaan. Nah, kalau berduaan juga jangan sampai tidak ada mahramnya, karena ketiganya pasti itu setan, ya, yang nantinya mendorong kita untuk melakukan perbuatan zina. Itu. Next, yang kedua, menjaga aurat. Aurat ini adalah bagian dari tubuh yang harus dilindungi dan ditutupi agar terjaga dari pandangan lawan jenis. Ini, ya. Dalam firman Allah yang artinya, dan katakanlah kepada perempuan yang beriman, ya, agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya, ya, auratnya, kecuali yang biasa terlihat. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya. Quran surat An-Nur ayat 31. Ini, ya. Kalian sudah tahu, ya, batasan-batasan aurat perempuan ini. Auratnya perempuan adalah semua bagian tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Sedangkan untuk laki-laki itu dari pusar sampai lutut, itu auratnya.
Next. Selanjutnya menjaga pandangan. Pandangan laki-laki terhadap perempuan atau sebaliknya termasuk celah bagi setan melancarkan strategi untuk menggodanya. Maka dari itu Rasulullah bersabda yang artinya dari Abdullah bin Buraidah dari ayahnya bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Ali bin Abi Thalib, "Hai Ali, janganlah kau ikuti pandangan pertama dengan pandangan selanjutnya, karena yang pertama dimaafkan tapi yang selanjutnya tidak." Hadis riwayat Ahmad. Karena penting menjaga pandangan itu. Jadi perilaku zina itu bermuasal dari pandangan. Next, selanjutnya menjaga kehormatan. Organ paling pribadi manusia sering disebut atau diperhalus dengan kata kehormatan. Jika direnungkan secara mendalam, sebutan ini sungguh sangat arif dan tepat. Benteng paling akhir dari harga diri dan kehormatan manusia, baik itu laki-laki maupun perempuan, itu ada pada organ tubuh yang paling pribadi tersebut. Maka dari itu penting kita menjaga anggota tersebut. Next. Dan yang kelima itu meningkatkan aktivitas dan rajin berpuasa. Jadi bagi para pemuda dan remaja yang belum menikah, ini disarankan untuk memperbanyak aktivitas dan kegiatan yang positif. Hal ini dapat membuat mengalihkan perhatian dan pikiran mesum. Ini. Contohnya bisa mengikuti kegiatan olahraga, ekstrakurikuler, bimbingan belajar, dan lain sebagainya. Yang mana kegiatan aktivitas itu mengarah kepada hal yang positif. Gitu. Dalam hadis Rasul, Ani Abdurrahman ibni Yazid, Ana Abdillah, qala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj fa innahu haddu lil basari wa ahsanu lil fajri wa man lam yastati fa alaihi bisawmi fa innahu lahu wijah. Yang artinya dari Abdurrahman bin Yazid dari Abdullah, ia berkata Rasulullah SAW mengatakan kepada kami, wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian mampu ba'ah, maka menikahlah. Karena hal itu dapat menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Barang siapa yang tidak mampu, hendaklah berpuasa. Karena hal itu dapat menekan hawa nafsunya. Hadis riwayat Ahmad. Ini. Jadi aktivitas yang positif, apalagi masih dalam hal ibadah, contohnya berpuasa, ini bisa menjaga atau menekan hawa nafsu. Maka penting. Next, selanjutnya perilaku yang sesuai dengan Quran surat An-Nur ayat 2. Yang pertama melaksanakan perintah Allah untuk mendera pelaku pezina. Yang kedua, bagi orang yang beriman dilarang untuk berbelas kasihan kepada pelaku zina laki-laki dan perempuan. Dan yang ketiga, pelaksanaan hukuman disaksikan sebagian orang yang beriman. Kenapa harus disaksikan? Agar orang yang beriman dapat mengambil manfaatnya. Agar bisa menjadikan pelajaran bahwa kita, orang yang beriman itu jangan sekali-kali melakukan zina. Apalagi mendekatinya. Jadi jangan mendekati apalagi berbuat zina. Next. Selanjutnya. Keterkaitan antara larangan berzina dengan berbagai kekejian. Yang pertama, melakukan pembunuhan. Nah, ini. Jadi, melakukan pembunuhan, ini haram hukumnya. Karena pembunuhan yang merupakan upaya melenyapkan nyawa seseorang, merupakan haknya Allah. Jadi, melakukan pembunuhan berarti merampas haknya Allah. Dalam firman, di dalam Al-Quran, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazā'uhu jahannamu khālidan fīhā wa ghadiballahu 'alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adzaban 'azīmā. Taqallahul 'azim.
Yang artinya, dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah jahanam, kekal ia di dalamnya, ya. Dan Allah murka kepadanya dan mengutuknya serta menyediakan azab yang besar baginya. Quran surat An-Nisa ayat 93. Ini. Karena jika laki-laki dan perempuan berzina, laki-lakinya tidak mau bertanggung jawab, akhirnya terjadi pembunuhan agar menutupi kejahatannya tersebut. Yang kedua, melakukan pencurian. Nah, ini. Kenapa pezina itu melakukan pencuri? Karena perempuan yang dizinai adalah wanita-wanita pekerja seks komersial atau yang biasa kita kenal dengan PSK. Nah, ini. Jadi untuk bisa mendapatkan mereka, ya harus bayar. Karena uangnya tidak ada, maka melakukan pencurian. Nah, ini. Ya. Next, yang ketiga itu mudah melakukan aborsi. Nah, ini. Karena perempuan malu, ya kan? Yang laki-laki tidak mau bertanggung jawab. Jadi untuk menutupinya, maka melakukanlah aborsi. Ya. Jadi dilakukannya aborsi. Dia tidak sadar bahwa melakukan aborsi adalah melanggar hukum Allah. Dosa besar karena menghilangkan nyawa dari si janin tersebut. Itu tidak boleh. Next, lanjutnya meminum minuman keras. Dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maishiru wal ansaru wa ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman khamar, berjudi, ya, berkorban pada berhala, mengundi nasib dengan panah, dan perbuatan keji termasuk perbuatan setan, maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Quran surat Al-Maidah ayat 90. Dalam hadis Rasul, An Ibnu Umar radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma askara kashiruhu faqaliluhu haram. Ya, dari Ibnu Umar, dari Nabi, ya, beliau bersabda, meminum yang dalam jumlah banyak memabukkan, maka sedikit pun juga haram. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah, dan Darul Qutni. Ini. Ya. Karena apa? Jika kita mabuk, maka kita melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak kita sadari. Misalnya pemerkosaan, pembunuhan, dan lain sebagainya. Nah, ini. Ya. Masuk kepada hal perzinahan. Next, selanjutnya. Mudah terpikat kepada geng motor. Nah, ini. Jadi geng motor ini identik dengan balap liar. Ya. Jadi geng motor termasuk kategori perbuatan yang melampaui batas. Dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Wala ta'antadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Yang artinya, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Quran surat Al-Maidah ayat 87. Ini. Ya. Jadi cara untuk mengatasi kebiasaan buruk, ya, dari geng motor, yakni meningkatkan intensitas penyuluhan hukum, ya, penegakan hukum, memberikan intensitas pendidikan Islam secara memadai, dan lain sebagainya. Jadi agar tertib di jalan itu. Next, dan selanjutnya yakni terjerumus terhadap kehidupan malam. Ini kehidupan malam ini identik dengan seks bebas, dengan perzinahan, dengan obat-obatan terlarang, dengan alkohol atau minuman keras. Nah, ini jadi perbuatan-perbuatan yang menjurus kepada perbuatan yang tidak baik, apalagi mengarah kepada hal perzinahan. Ini. Maka dari itu adalah yang harus kita jauhi. Ya. Mungkin cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Jika ada pertanyaan silakan ditanyakan di grup. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.